Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalil Studio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kisi-kisi soal sumatif tengah semester mata pelajaran PAI kelas 7 ya. Kisi-kisi ini dibuat tentang soal sumatif tengah semester 1 ya. Bentuk soalnya pilihan ganda dan uraian. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka ya. Mudah-mudahan dengan adanya video kisi-kisi soal sumatif tengah semester 1 ini, adik-adik dapat mengerjakan soal sumatif tengah semester 1 mata pelajaran PAI besok lebih mudah, lebih gampang, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun sebelum itu, bagi adik-adik yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mari kita lanjutkan video ini. Untuk nomor soal 1 ya, untuk nomor soal 1 adik-adik bisa lihat di tampilan video adik-adik semua. Untuk soal nomor 1 ini, materi yang akan keluar yaitu materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ya. Ini berada di bab 1, adik-adik bisa sambil buka. Kemudian indikator soalnya bisa dilihat adik-adik. Peserta didik diharapkan mampu memahami fungsi Al-Quran ya. Maka dari itu di nomor 1 ini coba adik-adik cek di buku paket apa sih fungsi Al-Quran. Insya Allah soal tersebut akan keluar di nomor 1. Kemudian yang kedua, masih materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Indikator soalnya ya, peserta didik mampu memahami sumber hukum pertama dalam Islam ya. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas ya. Tapi yang pertama itu sumber hukumnya apa, bisa ada dicek ya. Kemudian soal nomor 3, materi masih sama. Soal indikator soalnya adik-adik bisa lihat, peserta didik diharap mampu memahami kandungan surat An-Nisa ayat 69. Nah, adik-adik bisa cek di buku paket. Al-Quran surat An-Nisa ayat 69 dibaca, kemudian juga dibaca artinya, apa maksudnya ya. Karena di nomor 3 ini adik-adik diharap mampu memahami surat An-Nisa ya. Nanti di pilihan jawaban, pilihan ganda A, B, C, D pasti nanti ada jawaban yang mengarah ke Quran surat An-Nisa ayat 69. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Adik-adik simak ya, soal materinya masih sama tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian indikator soalnya, peserta didik diharap mampu memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Adik-adik bisa cari di buku paket bab 1 fungsi hadis, kata kuncinya ya. Jangan lupa fungsi hadis itu apa saja terhadap Al-Quran ya. Kemudian kita masuk ke nomor 5, masih pilihan ganda, materi masih Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Indikator soalnya, peserta didik mampu memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Kemudian kita menuju ke soal nomor 6. Bisa adik-adik perhatikan, materinya sudah masuk ke materi bab 2. Nah, sekarang coba adik-adik buka buku paket bab 2 atau buku catatannya.
Materi yang tampil di soal nomor 6 ini adalah materi meneladani nama dan sifat Allah, Asmaul Husna ya. Adik bisa cari bab 2 ya. Peserta didik, indikator soalnya diharap mampu memahami al-asma al-husna ya. Apa toh Asmaul Husna itu, pengertiannya nanti akan muncul di soal nomor 6. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7. Masih materi nama dan sifat Allah. Peserta didik mampu memahami iman kepada Allah ya. Nanti di soal ini adik-adik harus pahami makna iman kepada Allah itu apa. Kemudian soal nomor 8 ya, bila ada di sini materi masih sama. Indikator soalnya ya, titik fokusnya harus ada di sini. Peserta didik mampu memahami al-asma al-husna ya, pengertiannya, kemudian yang asmaul husna apa saja, adik-adik harus baca, makanya adik-adik harus baca kemudian dipahami. Insya Allah nanti soal akan muncul di nomor 8, 7, 6 itu tentang asmaul husna. Kita masuk ke soal nomor 9 ya. Materi masih sama, meneladani nama dan sifat Allah. Peserta didik mampu memahami al-asma al-husna ya, sama. Adik-adik bisa hafalkan nanti Al-Bashir, Al-Syami ya di materi bab 2. Meneladani nama dan sifat Allah, materi masih sama untuk nomor 10 ini. Peserta didik mampu memahami al-asma al-husna ya, jadi 4 asmaul husna yang ditampilkan di bab 2 adik-adik harus pahami. Contoh soalnya itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terus diamati soal tersebut, kemudian terkait dengan asmaul husna yang mana, apakah al-basir, as-sami dan sebagainya. Ya, kita masuk ke soal nomor 11, masih materi tentang nama, asmaul husna dan sifat Allah. Bisa diperhatikan indikator soalnya. Peserta didik mampu memahami hikmah beriman kepada nama-nama Allah. Apa sih manfaat atau hikmahnya kita sebagai manusia beriman kepada Allah, beriman kepada asmaul husna ya. Adik-adik cermati, dibaca kembali di buku paket. Kemudian nomor 12, materi masih sama, indikator soalnya. Peserta didik mampu memahami contoh perilaku. Wah, yang digarisbawahi contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna. Kemudian nomor 13, materinya masih sama, indikator soalnya. Peserta didik mampu memahami al-asma al-husna ya. Maksudnya indikator ini adik-adik cermati 4 asmaul husna yang ada di buku paket bab 2, dihafalkan, kemudian contohnya seperti apa. Soal ini nanti akan mengarah seperti itu ya. Kemudian nomor 14, peserta didik mampu memahami al-asma al-husna, sama. Ini sifat soalnya itu nomor 13 dan 14 hampir mirip ya. Adik-adik hafalkan 4 asmaul husna yang ada di buku paket itu. Kemudian nomor 15, materi masih sama adik-adik ya. Kemudian indikator soalnya, peserta didik mampu memahami contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna. Kata kuncinya contoh perilaku ya. Adik-adik nanti di pilihan A, B, C atau D itu diperintahkan untuk memilih salah satu contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna. Kemudian kita beranjak ke nomor 16 ya.
adik-adik bisa simak. Materi masih sama, kemudian indikator soalnya peserta didik diharap mampu memahami hadis terkait Asmaul Husna, dalil hadis terkait Asmaul Husna ya. Adik-adik buka lagi kembali buku paket bab 2, kemudian di buku paket itu adik-adik bisa cari mana hadis yang terkait dengan Asmaul Husna ya. Kemudian materi selanjutnya itu nomor 17 ini masih sama tentang Asmaul Husna. Kemudian indikator soalnya peserta didik mampu memahami contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna ya. Sama, adik-adik nanti di soal nomor 17 ini harus memilih salah satu jawaban itu mana jawaban yang paling mencerminkan Asmaul Husna yang setelah disebutkan di bab 2. Kita masuk ke materi ke nomor 18, adik-adik bisa simak ya. Materinya masih sama tentang Asmaul Husna, kemudian indikator soalnya kita simak, adik-adik bisa lihat di video ini. Peserta didik mampu memahami contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Kata kuncinya contoh perilaku ya. Adik-adik lihat ya di buku paket. Kemudian kita masuk ke nomor 19. Di nomor 19 ini materi yang digunakan sudah berbeda. Ini adalah materi sholat dan dzikir. Adik-adik bisa buka di bab 3, buku paket bab 3. Mari kita lihat indikatornya. Peserta didik mampu memahami pengertian sholat. Ya, mudah kan? Apa sih sholat itu? Ibadah sholat itu pengertiannya seperti apa? Adik-adik bisa cek di buku paket ya. Kemudian masuk ke soal nomor 20, soal terakhir di pilihan ganda. Materi yang digunakan masih sama, sholat dan dzikir. Adik-adik buka bab 3. Kemudian indikator soalnya peserta didik mampu memahami hikmah ibadah sholat, manfaat sholat, tujuan sholat, hikmah sholat. Adik-adik cari di buku paket bab 3 tentang hal-hal tersebut, karena di nomor 20 ini pasti akan muncul ya. Kemudian kita masuk di Romawi 2, soal uraian ya. Soal uraian ini mulai nomor 21 sampai 30. Nomor 21 ya, materi yang akan muncul yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kembali ke bab 1. Soalnya, indikator soalnya peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Quran. Nah, kata kuncinya pengertian Al-Quran. Apa itu pengertian Al-Quran? Nah, ini nanti akan muncul di nomor 21. Kemudian kita masuk ke soal nomor 22. Materi masih sama, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian indikator soalnya peserta didik diharapkan mampu menyebutkan perilaku yang mencerminkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kemudian kita masuk ke nomor 23. Masih sama soalnya, Al-Quran dan Sunnah. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hadis. Kalau tadi nomor 21 adalah Al-Quran, sumber hukum Al-Quran.
pengertiannya apa dan contoh perilakunya seperti apa. Sekarang nomor 23 ini, adik-adik diharap mampu menjelaskan pengertian hadis. Masih di bab 1 ini. Jadi adik-adik cari ya hadis, terus apa pengertiannya. Kita masuk ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini materi yang digunakan sudah masuk materi bab 2, meneladani nama dan sifat Allah. Adik-adik siapkan buku paketnya, dibuka, kemudian indikator soalnya. Peserta didik mampu menyebutkan Asmaul Husna serta maksudnya serta pengertiannya. Di bab 2 itu ada 4 Asmaul Husna yang sudah dijelaskan. Kemudian adik-adik tulis 4 Asmaul Husna tersebut, kemudian apa pengertiannya, apa arti Asmaul Husnanya, Al-Basir, As-Sami dan sebagainya itu ada ditulis. Kemudian ada diartikan apa maksudnya. Masuk ke soal nomor 25 ya. Di soal nomor 25 ini materinya tentang nama dan sifat Allah Asmaul Husna. Indikator soalnya, peserta didik mampu menyebutkan perilaku yang mencerminkan sikap Asmaul Husna. Di soal nomor 25 ini adik-adik harus menyebutkan, ini kata kuncinya, menyebutkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Kita masuk ke soal nomor 26. Materi masih sama tentang Asmaul Husna. Kemudian indikator soalnya, peserta didik diharap mampu menyebutkan perilaku yang mencerminkan sikap Asmaul Husna. Hampir mirip ya, cuma nanti ini bedanya, entah ini Asmaul Husna Al-Basir yang 26 ini As-Sami atau sebaliknya ya. Yang penting adik-adik harus mampu membedakan. Kita masuk ke soal nomor 27. Materi masih, ini materi tentang sholat dan dzikir. Nomor 27 sudah masuk materi sholat dan dzikir. Indikator soalnya, peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan rokaat dalam ibadah sholat. Maksudnya seperti ini, adik-adik di soal nomor 27 ini disuruh menyebutkan sholat fardu yang dilaksanakan sehari semalam. Ada 5 itu disebutkan, kemudian jumlah sholatnya per masing-masing. Sholat maghrib 3, sholat subuh 2, nanti ditulis ya. Itu akan muncul di soal nomor 27. Kemudian masuk ke soal nomor 28, masih sholat dan dzikir. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari ibadah sholat dan dzikir. Sholat itu apa pengertiannya, dzikir itu apa pengertiannya. Adik buka lagi di buku paket maupun catatan kalian. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 29 ya. Di soal nomor 29 ini adik-adik masih dihadapkan materi sholat dan dzikir bab 3. Indikator soalnya, peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari ibadah sholat. Apa sih hikmah sholat? Kemudian manfaatnya, tujuannya, adik-adik sebutkan. Entah itu nanti di perintahnya menyebutkan 2 atau 3. Adik-adik harus sesuai instruksi, karena di poin Romawi 2 ini, uraian ini 1 nomor nanti akan mendapatkan poin 3 ya. Kalau adik-adik jawabannya tidak lengkap, nanti poinnya tidak maksimal. Soal yang terakhir nomor 30, materi masih tentang sholat dan dzikir. Di soal yang terakhir ini, indikator soalnya, peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari ibadah dzikir. Kalau nomor 29 itu hikmah sholat,
Kalau yang nomor 30 ini hikmah dzikir. Adik-adik bisa cari lagi, buka lagi, kemudian besok biar adik-adik mengerjakan soal yang ada di kisi-kisi ini dapat mudah, dapat lancar, dan mendapatkan hasil maksimal. Ya, sekali lagi jangan lupa belajar karena kita sudah memasuki sumatif tengah semester 1, dan mudah-mudahan video yang Pak Mahfud sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dalam belajar mapel PAI kelas 7. Dan jika adik-adik merasa video ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Pak Mahfud akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.